Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan pagi ini membawa berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai pekerjaan kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita dibekali oleh firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan pagi pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 di hari Senin tanggal 10 November 2025. Demikian firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, tidak ada satu orang pun di dunia ini, bahkan kita sendiri, yang tidak pernah mengalami yang namanya kesalahan. Kita semua pasti pernah mengalami kesalahan dari apa yang telah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya yakin semua kita juga merasa telah berbuat dosa dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita merasa kita adalah orang yang berdosa, yang melanggar segala perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita berupaya untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Ada banyak orang ingin menghapus segala dosa-dosanya melalui ibadah atau ritual-ritual yang telah dia lakukan di tengah-tengah gereja, atau pelayanan-pelayanan dimanapun dia berjemaat, atau juga melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupannya, bermaksud supaya dia mengurangi, bahkan untuk bisa menghapus dosa-dosanya. Tetapi saudara-saudaraku, yang namanya manusia, kita tidak pernah lepas, ya. Jadi ketika pun saudara pergi ke gereja, atau mungkin berdoa dalam kehidupanmu sehari-hari, ataupun melakukan segala sesuatu perbuatan baik di tengah-tengah hidupmu, dipastikan tidak sesempurna yang telah kamu lakukan dalam hidupmu. Pasti ada kelemahan pikiran, kekuatan jiwa kita untuk bisa menghadang semua itu, tetapi kekuatan dunia ini, pikiran kita selalu mendahului apa yang telah kita rancangkan dalam hidup kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, benar, kita boleh melakukan semua itu, bahkan secara imani. Mungkin kita mengatakan bahwa aku telah memohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mengampuni segala dosa-dosaku. Tetapi apakah dengan cara demikian saudara-saudara tidak akan pernah lagi melakukan kesalahan? Pasti. Kadang-kadang itu yang sering menjadi penderitaan kita. Itu yang sering membuat kita tidak mengerti akan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku, yang sempurna untuk melakukan pengampunan dosa tidak dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan. Ketika saudara-saudara juga melakukan perjamuan kudus, bukan berarti saudara-saudara sudah menghapus secara pribadi dosa-dosamu, tetapi hanya Tuhanlah yang bisa datang menghapus dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa hidupmu selalu dibaharui di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika pun saudara melakukan kesalahan, kejahatan yang mungkin dunia ini tidak akan pernah mengampuni, tetapi bagi Tuhan kita diampuni. Sebesar apapun dosamu, Tuhan akan pernah mengampuni kita kalau kita datang kepadanya. Jadi ketika saudara menyesali dosa-dosamu, maka
pastikan Tuhan telah berpihak kepadamu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan ia telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk memanusiakan manusia, supaya ia menghapus dosa kita. Menghapus dosa kita bukan berarti secara pasif apa yang telah kita lakukan, datang ke gereja lalu berdoa, lalu bernyanyi mohon ampun, tidak. Tetapi lebih kepada ketika saudara selalu membaharui hidupmu setiap hari di tengah-tengah kelemahanmu, di tengah-tengah pikiranmu, tetapi kamu berusaha untuk selalu membaharui itu dalam kehidupanmu. Itu yang telah diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dibaharui selalu. Roh kita, jiwa kita, pikiran kita dibaharui selalu, dan disitulah Tuhan menghapus dosa-dosa saudara. Jadi bukan hanya gereja tempatnya, bukan hanya ruang ibadah tempatnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Ketika orang benar datang kepada Tuhan dan ketika dia di dalam Tuhan, maka pastikan dosa-dosamu diampuni. Itu sebabnya ketika saudara berdoa mengatakan amin, bahwa doa-doamu yang kau ucapkan itu harus kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari dan harus mempercayakan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, jangan takut untuk melakukan perubahan dalam dirimu. Bahkan Tuhan tidak akan pernah menolak orang-orang yang mau datang bertobat kepadanya. Asal kita benar-benar mau diubahkan di dalam Tuhan. Dan yakinlah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup, yang selalu mengasihi kita. Dan yakinlah bahwa Dia selalu berpihak. Ya, kata berpihak itu berada dalam diri kita ketika kita boleh dekat kepadanya. Tuhan besertamu. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menghapus segala dosa-dosa kami yang begitu banyak yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika orang-orang berdosa boleh datang ke hadirat-Mu, menyatakan segala kesalahan mereka, dan Tuhan melihat itu menjadi satu perubahan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu mengubah kami, sehingga kami menjadi manusia baru yang selalu diperbaharui. Dan kami yakin dan percaya sepanjang hidup kami mendapatkan belas kasih-Mu. Bukan karena apa yang telah kami perbuat, tetapi karena anugerah-Mu semata-mata yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarkanlah kami selalu beraktivitas di dalam Tuhan. Apapun pekerjaan kami, bahkan sebagai ibu rumah tangga, pengusaha, pebisnis, pegawai negeri, pegawai swasta, perusahaan, karyawan, dan sebagainya. Kami yakin dan percaya bahwa kami boleh bekerja di dalam Tuhan, karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak-anak kami yang dalam sekolah, studi, kuliahnya, bahkan sekalipun anak kecil, Engkau berikan pertumbuhan dan kesehatan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat negara kami Indonesia, agar berjalan dengan baik, pemerintahan berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa roda pemerintahan kami boleh diberikan kepada para pejabat-pejabat kami untuk melakukan yang terbaik buat masyarakatnya. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua.